Hi everyone, I'm Cahyo from TOEFL from Home. Di video kali ini kita akan bahas tentang skill nomor 20 ya. Jadi kita udah masuk di bagian written expression. Kalau sebelumnya kita membahas tentang structure yang pilihan ganda model soalnya. Sekarang agak sedikit berbeda, jadi model soalnya yang memilih jawaban atau memilih kata yang salah atau tidak sesuai untuk kalimat tersebut. For example, a nerve is actually many fiber bound together. Ya, kalau teman-teman lihat di contoh ini ada beberapa kata yang dikasih garis bawah ya, ada kemudian ada actually, kemudian ada fiber, terus yang terakhir together. Nah, ketika teman-teman ketemu soal yang seperti ini, ada dua cara yang teman-teman perlu lakukan. Yang pertama, lihat di bagian yang digaris bawahi ya. Teman-teman lihat sekilas, apa sudah ketemu belum mana yang salah. Kalau ternyata belum, berarti teman-teman membaca dari awal atau seluruh kalimat secara utuh ya. Nah, kita lihat sekarang dari pilihan gandanya aja ya sekilas. Oke, ini ada kemudian ada actually, kemudian ada fiber, kemudian ada together. Kalau kita lihat di sini ada nya karena untuk kata benda tunggal nggak masalah ya, dia artikel. Kemudian yang actually juga sebagai adverb nggak masalah juga. Kemudian kita lihat yang fiber. Nah, fiber ini di depannya ada expression of quantity many yang artinya banyak. Kita tahu kalau many banyak berarti dia bisa dihitung, kata bendanya harusnya pakai s atau bentuk jamak dari fiber. Maka jawaban yang salah adalah yang C. Harusnya nerve is actually many fibers bound together. Gitu. Nah, itu tadi contohnya ya. Sekarang kita masuk ke skillnya yang nomor 20, yaitu make verbs agree with prepositional phrase ya. Jadi buat subjek dan verbnya itu tetap setuju walaupun ada prepositional phrase di tengahnya ya. Jadi biasanya dalam soal TOEFL itu ada disisipkan prepositional phrase di tengah-tengah antara subjek dan verb, biasanya membuat test taker atau teman-teman yang ngambil tes bingung. Sebelum kita masuk ke penjelasan, seperti biasa saya beri kesempatan buat teman-teman mencoba mengerjakan. Oke, selamat mengerjakan. Well, sudah benar belum jawabannya? Ya, kalau belum atau sudah tapi belum tahu alasannya, saya coba jelaskan ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, the books on the table is red. Nah, subjeknya apa? Subjeknya adalah the books, yang mana jamak. Nah, on the table, nah ini kadang on the table ini mengecoh ya. On table-nya kan tunggal, tapi dia bukan subjek karena dia objek dari preposisi on. Nah, subjek utamanya yang the books, yang mana jamak. Di sini kita lihat verbnya is, apa sesuai? Nyata belum, karena kalau subjeknya jamak the books, maka verbnya atau to be yang menggantikan verb harusnya are. Seperti itu ya. Jadi kadang disisipkan di tengah-tengah antara subjek dan verb ya. Itu contohnya. Kalau di soal TOEFL nggak mungkin sependek itu kalimatnya ya. Contohnya seperti ini. Scientists at the medical center is trying to determine if there is a relationship between saccharin and cancer. Ya. Teman-teman lihat sekilas ya. Tadi ingat skillnya adalah subjeknya di depan, terus yang prepositional phrase itu bukan subjek. Ya, dia objek preposisi. Maka perhatikan subjek utamanya. Teman-teman lihat di sini scientist, subjeknya jamak. Verbnya kita lihat ini at the medical center itu prepositional phrase, terus verbnya is trying. Nah, udah ketahuan salahnya ya, harusnya bukan is trying tapi are trying. Udah ya. Satu contoh lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat contohnya, main panjang ya. The great digital advances of the electronic age, such as integrated circuitry and a microcomputer, has been planted in tiny chips. Ya, teman-teman perhatiin yang di garis bawah ini ada great digital circuitry has and then planted. Skill yang tadi kita bahas, jadi perhatikan subjek dan verbnya dulu ya. Kita lihat subjeknya adalah the great digital advances. Tunggal atau jamak? Ya, jamak ya. Terus kita cari verbnya yang mana?
of the electronic age such as integrated circuitry and a microcomputer. Nah, itu bukan verb ya. Dari of the electronic age itu objek preposisi of ya. Such as integrated circuitry and microcomputer itu juga sebenarnya adalah adjective clause yang di-reduce, jadi nggak ada hubungannya. Nah, ternyata verbnya adalah yang has been planted ya. Has been planted. Nah, apakah sudah sesuai belum dengan subjeknya the great digital advances? Nah, great digital advances itu jamak. Verbnya has been planted. Ya, belum sesuai ya. Jadi kalau subjeknya jamak, maka bukan pakai has, tetapi pakai have ya. Ingat, are you with they? Mereka nggak pakai s, maka bukan has, yang mana bentuk s dari have, tapi yang tepat adalah have. Jadi kalau mau benar, kalimatnya has-nya diganti have, jadi have been planted. Seperti itu teman-teman. Gimana, lumayan jelas ya? I think that's it. Jangan lupa kalau belum subscribe, klik juga tombol loncengnya. See you soon.